Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 321. Apakah kamu menggodaku? Ya, wanita cantik dewasa memang memiliki daya tarik lain. Apakah kamu menggodaku? Wati bertanya dengan mata melebar. Henry menyesap dan memuntahkan anggur di mulutnya. Wati akhirnya menunjukkan senyuman pemenang di wajahnya, dan dia mengangkat tangannya untuk mengancingkan bajunya perlahan. Ekspresinya tenang dan gerakannya anggun. Henry menyeka minuman dari wajahnya, memandang Wati, tersenyum ringan dan bertanya, "Apakah aku menggodamu?" Bukan begitu. Mata Wati bertemu dengan mata Henry dan dia menatap lurus ke arahnya, tanpa ada jalan keluar sama sekali. "Saya pikir itu hanya obrolan biasa," Henry berkata sambil tersenyum tipis. "Oh, kupikir kita bisa pergi bersama sekarang." Wati menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya. "Kemana harus pergi, idiot? Saat ini, setelah minum, menurutmu tempat mana yang tepat untuk pergi?" Wati sengaja membuat suaranya sangat lembut dan berkata dengan sangat menawan. Henry mencibir dalam hatinya, "Oke, jika kamu ingin melakukan ini, maka aku akan menemanimu." Memikirkan hal ini, Henry berdiri, berjalan mendekat, mengambil Wati, dan berjalan keluar. Wati sengaja menggoda Henry, ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Apakah itu murni nafsu atau niat lain? Sekarang, Henry benar-benar datang secara nyata, dan dengan sikap mendominasi, dia tiba-tiba menjadi gugup, meronta dan berkata, "Henry, turunkan aku, cepat turunkan aku. Minumlah dan nikmatilah. Sekarang saatnya kita menikmatinya. Jadi jangan cemas," kata Henry, berjalan keluar lebih mendesak, bahkan dengan tatapan tergesa-gesa. Melihat situasinya tidak baik, Wati tiba-tiba melepaskan diri, lolos dari tangan Henry, mendarat dengan kokoh di tanah, lalu mencibir dan berkata, "Henry, saya akan mengingat pelecehan Anda hari ini. Jika Anda bertindak terlalu jauh, saya akan melakukannya. Beritahu wanita di sekitarmu apa yang telah kamu lakukan." "Terserah." Henry bertindak sangat alami dan percaya diri. Wati mendengus dingin, berbalik dan pergi. Henry menatap punggungnya dan memikirkan tentang seluruh proses melepaskan diri dari pelukannya dan jatuh ke tanah. Dia tidak hanya mencibir di dalam hatinya, tapi dia juga sangat pandai dalam hal itu. Belum menemukan dasar seni bela dirinya selama sebulan. Namun, yang lebih membuat penasaran adalah dia tidak menyadarinya saat dia memeriksa denyut nadinya. Dan itu sungguh aneh. Ketika Henry sedang berpikir, tiba-tiba suara menawan seorang wanita terdengar di telinganya. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah wanita centil yang dia temui di bar untuk pertama kalinya, dan wanita yang juga dia lihat di arena pertarungan malam yang gelap terakhir kali. "Pria tampan, kita bertemu lagi kali ini. Apakah kamu memiliki kebutuhan mendesak untuk buang air kecil?" Setelah wanita itu selesai berbicara, dia datang ke sisi Henry, tangannya secara alami memeluk Henry, dan tubuhnya bergerak mendekat. Adapun urgensi buang air kecil, itu terakhir kali Henry membuangnya dengan alasan urgensi buang air kecil. Wajar jika orang memiliki 3 kebutuhan mendesak. Henry tidak menolak.
mengapa kamu bisa menjadi anggota kelas atas di Dark Knight Fighting Arena, dan juga menjadi gadis malam di bar semacam ini? Dadaku terasa sesak akhir-akhir ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengetukkan tangannya 2 kali. Henry tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berpikir, apakah kamu tidak takut meledak? Itu juga. Ada apa? Apakah kamu sakit? Henry menekan pikirannya dan bertanya dengan sengaja berpura-pura khawatir. Tidak, karena kamu terjebak di hatiku. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia membungkuk sambil tersenyum dan mendekat padanya. Oh, untungnya itu menempel di hatiku dan bukan di lapangan, kata Henry enteng. Mengapa terjebak di garis depan? Bukankah kamu sekarat karena kelaparan dan kehausan? Henry berkata dengan nada menghina yang dalam. Selalu ada sesuatu yang tersangkut di bidangku dan aku tidak pernah menerobosnya. Apakah kamu ingin mencobanya? Wanita itu menegakkan tubuhnya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak tertarik. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tampan, apakah kamu mencium sesuatu yang terbakar? Wanita itu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan reaksi Henry dan terus mengganggunya. Tidak, saya tidak mencium bau terbakar, tapi saya mencium bau kotor. Suara Henry menjadi sangat tidak menyenangkan, dan wajahnya penuh amarah. Oh, kamu jahat sekali. Cintaku padamu membara di hatiku, tapi kamu tidak mencium atau merasakannya. Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Henry berkata dengan marah. Karena kamu ada di dunia ini, bodoh. Wanita itu bertindak tanpa malu-malu, dan dia tampak seperti sedang menguntit Henry. Membosankan. Setelah Henry selesai berbicara, dia menjabat tangannya, melepaskan lengannya dari tangan wanita itu, berbalik dan pergi. Wanita itu melihat punggung Henry yang mundur, senyuman muncul di matanya. Astaga, bukankah kamu keren? Aku akan membiarkanmu terus menariknya. Dan tentu saja, suatu hari nanti aku akan menjadikanmu milik kami. Sampai Henry masuk ke dalam mobil, dia masih mengingat setiap detail dari kedua wanita itu malam ini. Wati, dia sengaja menggodanya, dan dia mampu beralih dari penolakan ke serangan balik terakhir, terutama terakhir kali dia memisahkan diri dan melarikan diri. Dapat ditentukan bahwa pasti ada yang salah dengan dirinya, dan saat dia menilai, dia jelas bukan orang biasa, atau bahkan. Sedangkan untuk wanita itu, meski di permukaan terlihat sangat centil dan liar, terlihat bahwa dia sangat licik dan pasti punya rencana lain untuk dirinya sendiri. Henry menyalakan mobil dan pergi perlahan. Dia tidak tahu. Dia pergi. Wati muncul dari kegelapan dan menatapnya dengan mata penuh kebencian, bahkan kebencian. Wanita di depan pintu bar mengangkat jari tengahnya ke arah Henry dan mengumpat dengan lembut. Kamu masih begitu sombong setelah makan tahu ibuku. Ketika Henry mengemudi, dia sudah mengesampingkan semua ini. Baginya, tujuan utama sekarang adalah menghasilkan uang, dan yang paling mendesak adalah mengumpulkan 200 miliar selama setahun, apalagi menanggungnya selama setahun. Dalam perjalanan, dia menyerahkan cek sebesar 12,5 miliar kepada Shin Ki di tempat tersembunyi. Dia sekarang menjadi pengawal Gunawan Suroso. Uang itu adalah setengah dari apa yang dia dan Gunawan Suroso bayarkan untuk lelang tanah hari ini. Itu sudah menjadi uangnya.
Memikirkan lelang malam ini, Henry merasa sangat senang. Dia menggunakan metode progresif ini untuk menaikkan harga. Tetapi tidak ada yang memiliki konflik yang kuat dengan Shen Zongfeng, terutama cahaya dan aris secara ekstrim. Tentu saja, jika kita mengatakan hal yang paling menarik adalah tembakan mengejutkan Gunawan Suroso, harga dari kemarahan sangatlah mengejutkan dan menggembirakan. Henry tidak tahu bahwa Shen Zongfeng sedang merayakannya bersama Gunawan Suroso saat ini. Bab 322 Pengakuan Dingin. Ketika Henry tiba di rumah, dia melihat lampu di villa menyala. Ketika Henry memikirkan kemungkinan ini, dia menjadi sangat bersemangat dan berlari ke dalam villa secepat angin. Ketika dia membuka pintu, yang dilihatnya adalah Lenny, mengenakan baju tidur pendek, duduk di sofa, kaki kirinya disilangkan di atas kaki kanannya, dan dia sedang membuka-buka majalah perhiasan dengan kaki bersilang. Ketika Henry melihatnya, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan tenggorokannya menjadi sedikit sesak. Lenny, yang telah mengetahui bahwa Henry telah kembali dan dengan sengaja menarik rok mininya untuk menggodanya, dia segera berlari untuk mendukungnya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ada apa?" Henry merasa sedih. "Tidakkah kamu menyadari bahwa aku baru saja jatuh cinta, jadi rasa sakit itu disebabkan oleh racun?" "Lenny, kenapa kamu ada di sini?" Henry bertanya sambil menahan rasa sakit. "Maryam memintaku untuk datang. Dia khawatir kamu akan mendapat serangan beracun sendirian dan tidak ada yang akan menjagamu. Dia memintaku untuk menjagamu." Lenny memikirkan nada memohon Maryam saat itu, dan merasa senang dia bisa bersama Henry secara terbuka. Dan mereka berdua saja. Hati-hati, langit dan bumi harus menjaganya sendiri. Selain itu, tidak perlu khawatir dengan serangan racunnya, Guhati yang mabuk ini. Jika bukan karena emosinya, tidak akan terjadi apa-apa sekarang. Sekarang Lenny ada di sini, masalah muncul. Gadis ini tidak menyesali cintanya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan dia memiliki perasaan menggoda dari masa lalu semakin menyakitkan. Serangan keracunan akan semakin sering terjadi. "Ada apa? Kamu tidak menyambutku, kan?" Lenny melihat Henry melamun, alisnya berkerut, dan rasa dingin terpancar dari wajahnya yang dingin. "Lenny, apa katamu?" Setelah Henry selesai berbicara, dia dengan lembut mengangkat rambut berantakan di dahinya dengan tangannya, matanya penuh kasih sayang. "Henry," Lenny melemparkan dirinya ke pelukan Henry. "Lenny, terima kasih," Henry berkata dengan ringan. "Bagaimana caramu berterima kasih padaku?" Lenny mengangkat wajah cantiknya dan bertanya dengan ekspresi nakal. "Terlepas dari kenyataan bahwa saya tidak bisa menjadi emosional atau melakukan hal seperti itu, Anda dapat menyebutkan apapun yang Anda bisa," kata Henry sambil tersenyum. Lenny jelas kecewa saat mendengar kata-kata Henry. Dia benar-benar kecewa. Situasi ini adalah kesempatan terbaik saat ini, dan mereka akan bersama secara alami. Namun, Henry tidak bisa. "Aku belum memikirkannya. Tunggu sampai aku memikirkannya. Tapi sekarang aku ingin kamu menggendongku ke atas untuk tidur." Henry mengangguk. Dia tidak bisa menolak permintaan Lenny. Ketika Lenny dipeluk oleh Henry, dia memeluk erat lengan Henry dan berkata dengan penuh kasih sayang di matanya,
Saya sangat berharap Anda adalah satu-satunya pria yang memeluk saya seperti ini dalam hidup ini. Henry menegang. Dia tidak menyangka Lenny akan mengungkapkan cintanya dengan cara seperti ini. Tidak apa-apa, hanya saja, jangan biarkan orang lain memelukmu, atau mencari suami yang lebih kecil darimu dan tidak bisa memelukmu. Henry dengan cepat mengalihkan pertanyaan itu dengan bercanda. Ada Lenny di sini sekarang, tapi yang pertama adalah Maryam. Sekarang setelah Maryam pergi, hatinya juga telah tertutup, entah karena menghormati kekasihnya atau karena kesetiaannya pada cinta. Dia tidak bisa bersikap biasa-biasa saja dengan wanita lain, termasuk wanita yang sangat dia sukai di dalam hatinya hidupnya untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Lenny tidak marah, melainkan tertawa. Mengapa kamu begitu bahagia? Mungkinkah impianmu adalah menemukan suami kecil? Henry awalnya mengira Lenny akan sedih dan kecewa, tetapi sekarang dia melihatnya bahagia. Dia juga merasa bahagia. Lenny tidak hanya menyatakan cintanya sekarang, tetapi juga menguji Henry, melihat bahwa dia masih bisa mempertahankan cintanya pada sahabatnya saat ini. Dia sangat mengaguminya di dalam hatinya, dan dia sangat dalam cinta dengannya. Hanya pria seperti ini yang merupakan wanita, pria yang layak dipercaya seumur hidup. Saya hanya ingin mencari pria yang lebih muda. Dan saya juga ingin mencari seseorang yang 3 tahun lebih muda. Saya ingat seseorang berkata di mobil saya bahwa junior perempuan yang memegang batu bata emas bukanlah pilihan yang salah. Henry selalu tersipu, teringat saat dalam perjalanan untuk menyelidiki masalah kualitas obat, dia sengaja menggoda Lenny. Saat itu terutama karena lelucon. Tapi sekarang dia memberi alasan pada Lenny, dan dia tidak hanya dipenuhi depresi. Ups, wajahmu merah. Apakah ini pertama kalinya bagimu? Jika kamu memberikannya kepadaku untuk pertama kalinya, aku harus ingat untuk mencari kamera dan biarkan aku memotretnya. Lenny dipeluknya hidup dan lucu sebagai seorang anak. Henry menunduk dan mencium keningnya dan berkata, Lenny, baiklah, naik ke atas dan tidur. Saya akan segera mandi dan mempelajari masalah perkembangan perusahaan selanjutnya. Seluruh tubuh Lenny menjadi panas ketika dia dicium oleh Henry, dan detak jantungnya sangat cepat. Jika dia tidak tahu betapa emosionalnya dia mungkin akan mengambil inisiatif. Setelah mengirim Lenny ke kamar tamu di sebelah kamar kerja Maryam, Henry tinggal bersamanya untuk beberapa saat. Akhirnya, atas permintaan kuat Lenny, dia memijat seluruh tubuhnya, memungkinkannya memasuki mimpinya dengan nyaman. Melihat tubuh dingin dan putih di depannya, Henry tahu bahwa wanita ini telah mempercayakan dirinya kepadanya di dalam hatinya. Meskipun dia tidak berdaya dan merasa kasihan pada tunangannya Maryam, dia tidak menolak tanggung jawab ini. Ya, belum lagi dia, bahkan pria manapun tidak bisa menolak. Dia tidak hanya memperlakukannya seperti penghangat tempat tidur, dia juga akan tidur sambil memeluknya untuk melindungi dirinya sendiri. Kasih sayang seperti ini, cinta sejati seperti ini adalah sesuatu yang jarang ditemui orang seumur hidupnya. Namun, penerimaan dan rasa suka belum tentu berarti kepemilikan. Ketika Henry kembali ke tempat tidurnya setelah mandi, dia menghubungi nomor telepon Maryam. Suamiku, kenapa kamu masih bangun sampai larut malam? Maryam bertanya dengan penuh semangat. Kangen kamu, aku juga merindukanmu.
Suara Maryam tercekat begitu dia berbicara. Sayang, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Henry dengan cepat mulai mengganti topik pembicaraan. Kabar baik apa? Maryam tercengang. Saya sudah memiliki 132,4 miliar. Hanya kurang 67,6 miliar dari 200 miliar. Saya akan segera bertemu dengan Anda. Bukankah kamu hanya menjual 24,9 miliar penjualan tanah hari ini? Maryam bertanya dengan heran. Meskipun dia tidak lagi berada di kota Bandung, dia tetap memantau semua urusan perusahaan. Henry menceritakan apa yang terjadi setelah Maryam pergi. Mata Maryam menjadi basah setelah mendengar ini. Suamiku, aku mencintaimu, dan kuharap kamu hidup sehat. Jika tidak, Maryam menutup telepon sebelum dia selesai berbicara. Sudut mata Henry lembab, dan rasa sakit yang menyayat hati membuatnya langsung membasahi pakaiannya dengan keringat dingin. Cintanya begitu dalam, rasa sakitnya begitu dalam, bersambung.